Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bukaljana dari kelas 11 SPT 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang web server APC. Nah, di sini tuh terdapat install APC web server, konfigurasi basic web server, konsep virtual host, konfigurasi port based virtual host, pengujian port based virtual host, membuat subdomain, konfigurasi domain based virtual host, dan pengujian domain based virtual host. Nah, di materi yang pertama ini kita akan bahas tentang install APC web server. Nah, sebelum install pastikan terlebih dahulu bisa ping google.com. Di sini kita bisa ketikkan Nah, di sini TTL, jadi sudah bisa terhubung. Lalu kita bisa langsung install menggunakan perintah apt install apache2. Lalu di sini kita ketik huruf Y lalu enter. Lalu saya akan melihat apakah si apache2-nya itu sudah berjalan atau sudah running atau belum menggunakan perintah mctl. Status apache2. Kalau sudah hijau atau aktif running maka sudah berjalan ya. Kita ke materi yang kedua yaitu konfigurasi basic web server. Kita sudah mendownload apache2-nya, kita akan masuk ke apache2. Kita ketik cd apache2 ls directory sys available. Saya akan coba cek ada file apa saja di dalam directory sys available. Sini kita ketik ls. Dapat dua file yaitu 000-default.com dan default-ssl.com. Untuk menjalankan HTTP dengan default ssl.com merupakan web server yang digunakan untuk menjalankan HTTPS, dan di sini saya akan mengkonfigurasi yang HTTP. Jadi saya akan menggunakan file yang 000-default.com. Nah, di sini kita masuk ke directory. Bentar. Bisa kalian lihat di sini ada virtual host bintang 80. Nah, jadi bintang itu melambangkan semua IP bisa mengakses web server yang ini. Lalu 80 merupakan port defaultnya. Nah, di sini di server admin kita ganti. Sini kita pakai terlebih. Lalu kita bisa Ctrl X, ini lalu enter. Kita keluar terlebih dahulu dari apache2. Sip. Lalu kita ketik ls slash slash html. Ini terdapat satu file yaitu index.html yang berfungsi untuk meletakkan konfigurasi tampilan dari web servernya. Nah, jadi kita itu akan mengkonfigurasi web servernya itu di dalam file index.html. Nah, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita ganti nama dari index.html ini. Sini kita ketik mv slash rww slash html slash index index.html
pakai index. Kita masuk ke file yang sudah kita buat tadi, kita ganti saja postnya itu menjadi manual. Akan membuat file tabelnya, kita menggunakan buka kurung, kalau sudah kita bisa meresepnya menggunakan sistem CTL. Start. Kita akan melihat hasil dari konfigurasi tadi di bentuk layar. Kita ke Firefox, lalu di sini kita ketik mita.com, di situ di enter, terus muncul welcome to Mita website. Tadi saya sudah menuliskan welcome to tadi saya sudah menuliskan gitu, welcome to Mita website. Di virtual host merupakan sebuah metode atau konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada satu web server. Nah, jadi dalam satu web server itu kita bisa membuat beberapa website. Nah, di sini contohnya saya akan membuat website yang pertama itu yang welcome to Mita, yang kedua ada yang sales, dan yang ketiga ada yang admin. Ini saya membuat satu tampilan yaitu welcome to Mita website. Nanti saya itu bisa membuat 3 tampilan di dalam film web server. Misalnya saya akan membuat welcome to sales website dan welcome to admin website. Lalu kita ke materi yang keempat yaitu konfigurasi port basic virtual host. Jadi saya menjelaskan mengenai konsep dari virtual host. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat yaitu konfigurasi port basic virtual host. Nah, sebelum masuk ke materi keempat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa perbedaan port dan juga domain. Nah, di sini ada 2 konfigurasi yaitu, nah jadi konfigurasi itu saat kita mencari websitenya kita menggunakan angka, misalnya mita.com/81. Sedangkan jika menggunakan domain, kita itu misalnya menggunakan mita.com seperti itu ya. Ini saya masuk ke web server terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masuk ke directory available. Di sini kita ketikkan di slash. Nah, di sini saya akan membuat tampilannya berbeda, maka di sini saya akan mengcopy file. Di sini kita ketikkan copy. Lalu di sini kita ketik di sini di virtual host ada pembukaannya kita ganti menjadi lalu di atasnya ini kita ketik jadi nanti saat terakhir saya akan membuat file dari salah satu. Supaya kita bisa Ctrl X di sini kita bisa ketik CP. Untuk portnya itu karena saya sudah menggunakan LAN 1, maka di sini saya akan menggunakan lalu di sini kita ganti lalu kita konfirmasi
Selanjutnya saya akan mengaktifkan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Di sini kita ketik setting atau yang tampilannya itu rapi tadi, sedangkan file yang sales dan juga admin itu belum aktif. Nah, di sini saya akan mengaktifkannya. Begitu juga dengan file yang admin kita. Nah, di sini sudah ada default.conf dan git.conf. Nah, di sini sudah ada admin dan sales. Lalu pada dokumen tadi saya itu mengetiknya sales dan juga admin, tetapi kita belum membuat filenya. Nah, sekarang saya akan membuat filenya. Kita masuk terlebih dahulu ke cd/var/ww /html. Lalu di sini kita ketik mkdir lalu kita enter. Lalu di sini kita ketik mkdir, terus salesnya kita ganti admin. Lalu enter. Lalu kita ketikkan aduh, salah guys, maaf ada kesalahan. Sini kita ketik ternyata kurang. sales.con/index, salesnya ganti admin. Iya, ya udah. Terus baru apa sih? Nah, kalau sudah kita Ctrl X lalu kita restart menggunakan systemctl lalu kita cek apakah sudah terhubung atau belum, dan kita berita cd. Lalu kita ketik resolve min p besar min n min i Mega pos, RMC pos. Terus nanti apa nah di sini sudah berubah, yaitu 80, 82 dan juga 81. Setelah konfigurasi boardnya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu pengujian Portes Virtual Hub. Jadi di materi ini saya akan menguji konfigurasi yang sudah kita lakukan pada materi keempat. Untuk mengujinya, kalian bisa tekan lalu masukkan perintahnya. Misalnya di saya akan masuk ke yang sales, di sini kita ketik nah di sini sudah ada. Lalu saya akan coba masuk ke admin. Di sini kita ganti 82.
Nah, di sini sudah ada, maka konfigurasi port kita itu sudah berhasil. Sebelumnya kita mengakses webnya itu melalui port. Nah, sekarang saya akan mencoba konfigurasi agar mengakses webnya itu melalui domain. Sekarang kita masuk ke materi ke-6, yaitu membuat subdomain. Untuk mengkonfigurasinya saya akan melakukan di Debian server. Sudah root, dan di sini kita ketik cd/etc/d. Lalu kita masuk ke kita lanjutkan karena saya akan mengganti konfigurasinya, maka di sini kita ganti menjadi 7. Lalu di paling bawah sini, di sini yang paling bawah ini benar tab lagi .com maaf, ini bukan caps lock, .com titik. Lalu di bawahnya kita ketikkan admin, lalu kita tab, yaitu tab terus bawahnya kita kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita restart. Systemctl restart. Nah, kalau sudah, di sini kita ke lalu kita ke terminal. Di sini kita ketikkan dik ns kita sudah ini, kita .com. Tapi nyari waktu itu kan dia banyak tinggalnya gue ya kan mana nih. Nah, sudah berhasil. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, di sini sudah berhasil. Begitu pula ya admin, di sini kita ganti. Nah, di sini pun sudah berhasil. Nah, di sini kita masuk ke materi yang ke-7, itu konfigurasi domain basic virtual host. Kita lalu di sini kita ketik cd/apache2/cs strip
Kalau sudah kita ke nano sales dot karena kita menggunakan sudo main, maka listnya itu kita bisa hapus saja. Lalu untuk portnya pun kita ubah menjadi 80. Lalu di sini servernya hapus letternya. Lalu di sini server name yang www.example.com kita hapus. Kita ganti menjadi sales dot kalau sudah kita bisa Ctrl X lalu enter. Nah di sini kita ganti juga di admin. Nah di sini kita hapus. Oh di sini kita juga ganti. Lalu di sini server namanya juga kita hapus pakarnya. Strip kita ke materi yang terakhir yaitu pengujian domain basic virtual host. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan sajadah, lalu kita cek yang admin. Nah sudah ada. Sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.